Halo semuanya, pengen tahu gimana caranya kita bisa memanifestasikan atau mewujudkan apa yang kita inginkan? Nah, kamu perlu tahu syarat ini dulu supaya kamu bisa lebih mudah mewujudkan apa yang kamu inginkan. Yang perlu kamu tahu dan kamu punya ketika mewujudkan apa yang kamu inginkan adalah kamu perlu punya tujuan yang tidak bisa dinegosiasi. Kamu punya tujuan yang benar-benar aku mau benar-benar capai. Kau benar-benar punya tujuan yang tidak bisa digoyahkan. Karena seringkali ketika tujuan kamu itu tidak benar-benar adalah sesuatu yang sangat benar-benar kuat, maka kamu gampang down. Ya, ketika kamu gampang down itulah maka tujuan itu, maka apa yang kamu mau tidak bisa tercapai. Nah, teman-teman semuanya, ketika teman-teman mau menginginkan sesuatu, misalnya teman-teman mau kesehatan, sekarang lagi sakit, posisinya di sini, ya. Di sini, kemudian teman-teman mau sehat di sini, ya, mewujudkan sehat. Nah, inilah suatu keadaan yang tidak teman-teman inginkan, inilah keadaan yang teman-teman inginkan. Inilah manifestasi teman-teman. Nah, kenapa kita perlu sih keinginan atau kita punya tujuan yang tidak bisa dinegosiasi? Karena di antara ini sama ini, itu ada jarak, ya. Ini tuh jarak, yang kosong ini jaraknya. Periode waktu untuk mendapatkan ini, itu ada jaraknya, ada waktunya, yang kita sering namakan proses. Tantangannya adalah bagaimana kamu bisa melalui proses ini dengan baik. Ya, karena seringkali kalau kamu tidak bisa punya tujuan yang tidak bisa dinegosiasi, baru punya kendala apa langsung down. Kemudian langsung, ya udahlah aku nggak bisa. Nah, itu kamu susah untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ya, ingat, ingat, oke, kita bisa belajar dari Wright bersaudara, yaitu yang membuat pesawat terbang. Oke, mereka zaman dulu dihina. Mereka zaman dulu diomongin, nggak mungkin lah, mana bisa dong, mana bisa membuat benda, membuat pesawat terbang zaman dulu. Nggak mungkin banget itu, impossible banget. Zaman dulu itu dimentahkan sama orang. Nah, tapi karena mereka ini punya kekuatan, mereka punya tujuan yang tidak bisa dinegosiasi, mereka punya tujuan yang sangat kuat, mereka kemudian bisa mewujudkan itu, dan terjadilah yang sekarang ya, dengan kemajuan teknologi kita sudah bisa mendapatkan pesawat terbang yang lebih keren. Tapi rintisan-rintisan awal itu kan karena apa yang dilakukan oleh Wright bersaudara. Jadi pentingnya kita punya tujuan yang tidak bisa dinegosiasi, termasuk ketika teman-teman sekarang lagi punya gangguan kecemasan ataupun punya masalah lambung, Anda mau sehat, Anda mau pulih, itu harus punya tidak bisa dinegosiasi. Jadi ketika kamu mulai, aduh, nggak mungkin, nggak bisa, itu loh yang menjadi masalah. Seringkali ketika kita nggak punya tujuan yang sangat jelas, kita sering meragukan visi. Kita sering meragukan mimpi kita. Nggak mampu, pengen nyerah, kemudian jadinya malah putus asa, nggak semangat, ya kan? Itu kan terjadi karena kamu tidak punya keinginan yang tidak bisa dinegosiasi. Karena kamu jadinya ketika kamu melangkah mulai proses waktu di sini, mulai tak kendala, mulai halangan, jatuh berkali-kali, kamu kemudian putus asa. Jatuh berkali-kali, bangkit berkali-kali. Sebenarnya itu yang perlu dilakukan supaya kamu bisa mencapai yang kamu inginkan. Oke? Tapi tenang, kalau kamu sekarang sedang mengalami masalah demotivasi, ketika kamu ingin sembuh, ketika kamu mau mendapatkan yang kamu inginkan, ada video saya untuk mengatasi ini, kamu yang demotivasi sekarang ini. Silahkan lihat di sini. Ya. Dan kemudian juga teman-teman, ketika keinginan yang tidak bisa dinegosiasi, kamu punya keinginan sangat kuat untuk mencapai yang di sini, dalam proses mewujudkan yang kita inginkan di sini, selain kita perlu kemauan, perlu niat yang tidak bisa dinegosiasi, perlu punya mimpi yang sangat jelas, punya sangat benar-benar kuat dorongannya ke sana, sehingga kita nggak bisa gampang down, kita juga perlu tidak bertanya kapan ini terjadi. Tidak perlu bertanya kapan ini terjadi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang mengalami yang namanya gangguan kecemasan, masalah lambung, teman-teman sekarang punya sakit fisik yang lain, teman-teman punya masalah-masalah
fisik, kesehatan, ataupun teman-teman sekarang kondisi teman-teman sekarang belum sesuai yang teman-teman harapkan di sini, entah itu kemudian finansial yang belum terjadi sesuai dengan ekspektasi, entah kemudian misalnya Anda belum mendapatkan apa yang Anda mau, ya. Dalam proses ke sana, mendapatkan ini, jangan pernah tanya kapan. Karena ketika kita mewujudkan sesuatu, kita itu hanya perlu yakin bahwa ini sudah terdapat. Karena ketika kita mewujudkan apa yang kita inginkan, kita hanya perlu percaya bahwa ini sudah kita dapatkan. Sudah kita dapatkan. Jadi bukan mimpi, bukan. Harapan, bukan harapan. Ini keyakinan bahwa ini sudah terjadi. Keyakinan ini pasti terjadi. Sehingga, karena ini suatu keyakinan, ini bukan harapan, maka kalau kamu bertanya kapan, itu udah nggak boleh. Itu udah menyalahi aturan dasarnya, ya. Menyalahi aturan dasar di sini. Kamu udah dapat kok. Kok kamu tanya kapan? Kapan saya bisa mendapatkannya? Nah, jadi teman-teman, ketika kamu dalam proses untuk kamu pulih dari masalah fisik apapun yang sekarang kamu alami, apapun yang kamu inginkan sekarang kamu dalam proses mendapatkannya, jangan sekali-sekali bertanya kapan. Kalau kamu bertanya kapan, berarti gue lagi down nih. Berarti aku lagi nggak beres nih, berarti ada pemikiran atau emosi yang perlu aku clearkan nih. Karena aku benar-benar bertanya kapan. Apalagi kalau kemudian bertanya, bisa nggak ya? Bisa nggak sembuh ya? Bisa nggak ya pulih ya? Apalagi bertanya seperti itu. Bertanya, bisa nggak pulih? Itu kan sudah menyatakan keraguan. Ya, tadi kan kapan pulih, itu kan? Kapan pulih? Itu udah nggak boleh. Sekarang bisa nggak ya pulih ya? Itu tambah lagi nggak boleh. Ya, bisa nggak ya pulih? Berarti kamu benar-benar jadi kehilangan visimu, kamu kehilangan misimu. Yang kamu inginkan di sini kamu jadi kayak merasa nggak bisa. Makanya kan dibilang di awal, kamu perlu punya visi yang kuat, kamu perlu keinginan yang tidak bisa dinegosiasikan. Supaya apa? Ketika kamu menjalani proses ini, kamu itu ketika down itu, kamu cepat down, up, langsung. Bukan langsung down. Nah, itu bukan begitu. Nah, kalau udah down, ini kamu naik itu susahnya setengah mati, teman-teman. Susahnya setengah mati. Mungkin teman-teman ngalami deh. Susahnya kalau udah sampai drop gitu, mau naik itu rasanya susah setengah mati. Sehingga kadang-kadang kamu perlu bantuan terapis, kamu perlu bantuan orang-orang tertentu untuk membantu kamu up, ya. Walaupun kamu juga bisa naik dengan kamu belajar, dengan kamu terus mengubah diri kamu itu juga bisa naik akhirnya. Tapi kembali lagi bahwa dilarang untuk bertanya kapan ini tercapai atau bisa nggak ya aku sembuh? Bisa nggak ya aku pulih? Enggak, itu nggak boleh. Ya, ini perlu kamu perhatikan baik-baik. Teman-teman, sangat penting untuk selalu meyakini bahwa ini yang kamu inginkan sudah tercapai. Ini adalah visimu, inilah misimu. Selalu rasakan, selalu fokus pada tujuan ini bahwa inilah yang saya mau dan tidak bisa dinegosiasi. Jadi teman-teman, kalau sekarang kita masuk dalam kasus adalah kamu mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah lambung atau kamu juga maksudnya masalah fisik yang lain, ketika kamu sedang enak, ya kan, dalam proses itu kamu merasakan enakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian kamu down, kemudian kamu merasa cemas lagi, kemudian kamu pegal lagi, kamu merasa nggak nyaman lagi, panik lagi terjadi. Nah, ini kan seringkali membuat kamu jadinya merasa kayak apa yang telah kamu dapatkan selama beberapa hari kemajuan kayak hilang. Dan kemudian kamu merasa akhirnya putus asa, merasa kok begini. Nah, ketika kamu bisa memegang erat visi kamu, tujuan kamu di sini, kamu akan segera bangkit dengan kuat, bukan langsung meratapi nasibmu. Oke ya? Ini yang sangat diperlukan. Jadi selalu akan ada up and down dan ada itu udah normal banget sebenarnya ketika kamu mengalami up and down, ketika kamu mengalami gangguan kecemasan dan masalah lambung. Dan yang bisa membuat kamu untuk naik kembali adalah visimu, misimu di sini. Untuk membantu kamu supaya kamu bisa nggak gampang down, kamu perlu komunitas kan? Kamu perlu komunitas yang bisa mengerti apa yang kamu alami. Kalau kamu nggak punya komunitas, ya nggak apa-apa.
Kamu paling nggak kamu punya mentor. Punya mentor, cari mentor kalau nggak punya mentor. Cari mentor. Mentor itu di mana? Cari di YouTube ada banyak. Atau misalnya kamu ikut course tertentu juga bisa. Yang intinya itu membantu kamu untuk kamu bisa dalam lingkungan positif sehingga ketika kamu ada sesuatu yang kamu nggak tahu, kamu bisa ada sesuatu yang orang yang akan bantu bangkitin kamu, bahwa kamu akan mulai tersadarkan lagi. Karena seringkali ketika kita drop itu, kita seringkali kayak nggak bisa mikir, ya kan? Seringkali nggak bisa mikir, ini harus gimana, ini harus apa yang harus dilakukan. Jadi semua jalan rasanya tertutup. Nah, seringkali juga akhirnya kita lupa visi kita, misi kita bahwa ini kita harus pegang ini kita seringkali lupa. Ya, sehingga itu perlunya komunitas, perlunya orang-orang bantuin kita, mendukung kita, lingkungannya positif. Jadi, komunitas lingkungan positif itu juga perlu supaya kamu bisa mempertahankan visi misi kamu di sini. Jadi, teman-teman, pesan saya adalah abaikan realita hari ini. Abaikan keadaan hari ini. Kamu tetap fokus pada masa depan kamu yang di sini. Oke, dan terus kamu fokus arahkan pandangan kamu ke masa depan yang kamu inginkan, maka akan ada jalan, maka akan ada waktu Tuhan, maka akan ada jalannya Tuhan untuk kamu. Jalan kamu akan diringankan dan dimudahkan ketika kamu percaya. Jadi kamu hanya perlu terus menjaga keyakinan kamu bahwa kamu pasti mencapai atau mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, demikian teman-teman. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kamu untuk membantu kamu mewujudkan apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan. Salam sukses.